Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setiap doa tentunya memiliki manfaat dan keutamaan tersendiri. Salah satunya adalah doa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Masih banyak orang yang belum mengetahui tentang keutamaan dan manfaat membaca doa ini. Padahal doa ini merupakan salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi, sebab banyak sekali arti dan makna yang terkandung di dalam doa ini. Inilah beberapa manfaat atau keutamaan yang terkandung dalam doa ini. 1. Sebagai pembuka pintu rezeki. 2. Sebagai pembuka jalan bagi segala urusan ataupun kesusahan. 3. Sebagai pertolongan. Yang keempat, memudahkan dalam sakaratul maut. Yang kelima, sebagai penghapus segala keburukan. 6. Akan mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid. Dan yang ketujuh, akan dihilangkan dari kekafiran. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagi kita yang sedang mengalami penurunan dalam hal mencari rezeki atau dalam kondisi terpuruk dan terdesak, serta dalam keadaan menghadapi sebuah masalah atau urusan, maka kita dapat membaca dan mengamalkan doa ini secara rutin dan istiqomah. Doa tersebut adalah ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi lagi Maha besar. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi merupakan ayat yang diturunkan pada suatu malam setelah peristiwa hijrah di Madinah. Saat diturunkannya ayat kursi ini, beribu-ribu malaikat mengiringinya karena kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad bin Al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa seluruh berhala yang ada di bumi terjatuhan. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan. Para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi. Para setan berlarian dan para malaikat bersujud mengiringinya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nama ayat kursi dapat diartikan sebagai ruangan yang sangat luas dan besar melebihi langit dan bumi. Ayat kursi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan, kekuasaan, serta kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa penamaan ayat kursi dapat diartikan sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, nama kursi juga dapat diartikan sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh ciptaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncaknya Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi.
Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat kursi ini dapat kita baca dan kita amalkan kapan saja. Namun ada 3 waktu yang utama dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, setiap pagi dan petang. Yang kedua, setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, sebelum tidur. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain itu kita dapat membaca dan mengamalkan ayat kursi ini sebanyak 18 kali secara rutin dan istiqomah setelah selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Dengan begitu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendaknya, maka barang siapa yang membaca dan mengamalkannya akan dinaikkan derajatnya dan dimudahkan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Selain dengan membaca dan mengamalkan ayat kursi sebanyak 18 kali setiap hari secara rutin dan istiqomah setelah melaksanakan sholat fardu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengaruh besar sehingga orang akan senantiasa menghormatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga orang yang membaca dan mengamalkan ayat kursi tersebut dari segala bencana ataupun musibah yang akan menimpanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan doa ayat kursi ini sehingga apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk, hidayah dan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.